Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kawan-kawan semuanya, kembali lagi bertemu dengan saya Thomas Prasetya. Oke, kali ini kita akan membahas materi tentang struktur teks narasi. Sebelum kita membahas materi tentang struktur teks narasi, ada baiknya kita selalu berdoa, tentunya supaya kita tetap selalu dalam keadaan yang sehat dan bersemangat dalam menjalankan aktivitas kita. Oke, kawan-kawan semuanya, seperti yang telah saya sampaikan di awal tadi, kita akan membahas materi tentang struktur teks narasi. Nah, struktur teks narasi itu apa aja? Nah, sebelum kita bahas bagian-bagian dari struktur teks narasi tersebut, kita bahas apa itu struktur. Nah, struktur itu susunan. Jadi setiap teks itu pasti punya struktur, setiap teks pasti punya susunan. Nah, apa aja struktur dari teks narasi? Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, lihat kan? Nah, yang pertama itu ada yang namanya orientasi. Nah, tentu kalian tidak asing lagi mendengar istilah dari orientasi. Nah, orientasi itu pengenalan. Nah, jadi ada pengenalan. Pengenalan itu apa aja yang dikenalkan. Jadi di dalam orientasi itu bisa dikenalkan tokoh, waktu, dan tempat. Nah, jadi namanya pengenalan. Jadi dikenalkan dulu siapa tokohnya, kapan waktunya, di mana tempatnya. Itu adalah orientasi. Misalnya, pada zaman dahulu hiduplah seekor kancil misalnya dan sebagainya. Itu kan dikenalkan, dia hidup di hutan misalnya. Itu dikenalkan, berarti ada pengenalan. Itulah yang dimaksud dengan orientasi. Nah, kemudian yang kedua itu ada namanya komplikasi. Nah, di dalam teks narasi itu ada komplikasi. Nah, apa itu komplikasi? Komplikasi itu biasanya berisi pengembangan konflik. Jadi pada video sebelumnya telah saya bahas bahwa konflik itu permasalahan. Nah, di dalam komplikasi ini ada pengembangan konflik yang terjadi. Bisa saja nanti pengembangan yang dimaksudkan seperti ini. Ada bagaimana awal munculnya konflik, konflik memuncak, konflik menurun. Nah, itu ada. Contohnya, si A mengejek si B. Nah, itu mulai muncul konflik itu. Dia mengejek si B. Kemudian si B tidak terima. Dan akhirnya mereka pun berkelahi. Si B pun menusuk si A menggunakan pisau. Nah, mulai dia mengejek itu permasalahan mulai muncul. Kemudian dia berkelahi dan membunuh. Akhirnya konflik memuncak. Nah, jadi itu adalah pengembangan konflik. Nanti ada juga mereda. Setelah si B meninggal, akhirnya ya ditangkap polisi atau diamankan. Berarti konfliknya mereda. Itu adalah komplikasi. Bagaimana konflik itu berkembang di dalam sebuah teks narasi. Yang ketiga itu ada resolusi. Nah, resolusi ini berisi tentang penyelesaian konflik. Nah, kita lanjutkan tadi. Akhirnya si B menusuk si A. Akhirnya ditangkap polisi dan dikurung di dalam penjara. Berarti itu adalah penyelesaian konfliknya. Berarti dia ditangkap polisi dan dikurung di dalam penjara, itu adalah penyelesaian konfliknya. Berarti resolusinya itu dia ditahan di penjara. Itu adalah resolusi. Ya, kemudian yang keempat, yang terakhir itu ada koda. Koda ini apa? Koda ini berisi tentang perubahan yang terjadi pada tokoh dan pelajaran yang dapat diambil dari teks narasi tersebut. Nah, jadi seperti ini, contohnya seperti ini. Nanti kan dia resolusinya tadi dia dikurung atau ditahan di penjara. Kemudian kodanya apa? Akhirnya dia sadar. Si B ini sadar bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Nah, itu adalah koda, perubahan. Nah, apa ya pesan yang bisa diambil? Bisa saja nanti, janganlah
terlalu mudah emosi. Apabila ada masalah, silakan selesaikan baik-baik. Nah, itu adalah koda. Koda ini terletak di mana? Di bagian akhir cerita. Kalau orientasi tadi terletak di mana? Karena dia pengenalan, berarti terletak di awal. Kalau komplikasi dan resolusi biasa saja, dia di tengah-tengah cerita. Nah, jadi itu adalah sekilas pembahasan tentang struktur teks narasi. Oke kan kawan semuanya? Jadi pada video kali ini pembahasan kita cukup sampai di sini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.